Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, breaking news, breaking news, breaking news ya. KPK sekarang ini lagi meng-OTT begitu kan ya. Wamenaker, si Noel yang awalnya dulu adalah relawan Jokowi. Ternyata ditangkap oleh KPK hari ini. Ini salah satu begitu kan ya, salah satu ya dan pertama kali ya Wamenaker atau koalisi pemerintah Jokowi, pemerintah Prabowo yang pertama kali ditangkap adalah Wamenaker ya OTT nih begitu kan. Kabarnya begitu kan ya ditangkap karena terkait dengan soal pemerasan pengurusan sertifikasi. Wah, sertifikasi K3 kabarnya begitu. Wah, ngeri bos. Berapa yang didapatkan mereka? Mana pendukung-pendukung Jokowi? Pendukung-pendukung Jokowi banyak bermasalah, bro. Ya dulu ya si Noel ya dan sekarang ditangkap KPK. Sylvester ya terpidana masih belum ditahan. Orang bermasalah semua ini. ngeri sedap ya, ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ya si Noel ini ya di OTT oleh KPK kabarnya diduga soal pemerasan sertifikasi K3. Artinya apa? Sertifikasi itu menunjukkan bahwa mulai dari safety-nya, mulai dari segi perlindungan, terus kemudian penjagaan yang begitu ketat soal bagaimana orang-orang bisa bekerja dalam artian pengamanannya begitu kan ya. Dan semuanya sudah diatur begitu dalam sertifikasi K3 itu. Nampaknya belum beruntung si Noel ini. Ternyata sidak sana sini ujung-ujungnya kena tangkap KPK. Kan ngeri pada akhirnya bos, ngeri sedap ya. Ternyata KPK baru saja menggelar perkara begitu kan ya, menggelar operasi tangkap tangan OTT ini ya. Ini pertama kali begitu kan ya yang terjaring operasi senyap. Itu adalah wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker begitu kan ya, Immanuel Ebenezer ya atau alias si Noel lah. Banyak masyarakat tahu, apalagi ini terkait dengan pendukung-pendukung Jokowi dulu begitu kan ya. Wakil Ketua KPK juga Fitroh Rohmayanto menyatakan bahwa OTT tersebut yakni terkait dengan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan atau pengurusan sertifikasi K3. Nah, namun kita lihat saja apakah nanti ada yang lain begitu, sehingga kabarnya ya hasil dari OTT ini banyak yang kemudian kendaraan dari Noel ini karena kabarnya banyak yang disita dan sebagainya. Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait dengan pengurusan sertifikasi K3 ini yang dikonfirmasi oleh KPK begitu kan ya, benar di situ begitu, tapi belum merinci lebih jauh bagaimana konstruksi kasus-kasus pemerasan tersebut. Nah, kabarnya kemarin marah-marah terus begitu kan ya, tapi kena OTT satu persatu. Ngeri nih bos. Ini ngeri sedap ya. Wah, nampaknya KPK ingin memberantas semua. Punya nyali begitu kan ya. Jadi sertifikasi K3 ini begitu kan adalah bukti untuk menunjukkan bahwa seorang atau perusahaan-perusahaan ya mempunyai standar keselamatan ya atau safety-nya di situ begitu kan ya. Bagaimana kesehatan bisa bekerja, terus kemudian bagaimana keselamatan begitu. Dan inilah sertifikasi ini biasanya didapatkan ya setelah mengikuti pelatihan-pelatihan dan lulus ujian dari lembaga-lembaga terakreditasi dan sebagainya. Kenapa kok si Immanuel kok ditahan? Nah, itu salah satunya begitu. OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer. Ternyata rakus juga begitu kalau ada kalau ada orang-orang yang kemudian masih bermain seperti itu begitu. Ngeri nih bos, ngeri sedap. Jadi saya kira bahwa apa yang terjadi selama ini ternyata ini harus benar-benar KPK harus berantas semua begitu kan ya. Nampaknya ini menjadi ladang basah begitu. Kemarin keluar sana sini begitu. Relawan Jokowi mintal recehan. Orang bikin sertifikasi ya, sertifikat K3 itu untuk usaha.
Biar investor percaya pabrik mengikuti keselamatan kerja yang diatur oleh undang-undang. Malah dipalak. Dan Jokowi mania ini. Nah gitu dong KPK kata netizen ya. Baru ini berita, tapi belum terlalu mantap kalau Yakut belum masuk, kena 20 tahun. Sylvester dan sebagainya. Ternyata begitu kan ya. Orang-orang yang mendukung Jokowi dulu, banyak orang yang bermasalah ternyata, bos. Dasi tertikis, dasi. Ternyata apa yang terjadi begitu? Kena OTT begitu kan ya. Tikus berdasi. Ngeri, bos. Ngeri ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini harus benar-benar diberantas siapapun orangnya begitu kan. Jadi saya kira karena ini adalah pemerasan, justru mungkin tidak seberapa pemerasan yang pada akhirnya banyak orang bertanya-tanya begitu kan. Seberapa sih mereka yang ia dapatkan begitu kan? Pada akhirnya ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada yang mengatakan sama ini harus diperiksa ini. Ya harus diperiksa ini. Ini salah satu yang kemudian kabarnya disita begitu oleh KPK. Ini adalah motor dari dari si Noel begitu kan ya. Kabarnya disita ya akibat tangkap tangan di situ. Wah, kaya ternyata. Waminnya saja kaya loh. Waminnya saja kaya begitu. Kabarnya ada 10 total kendaraan. Bayangkan. Ini ngeri, bos. Bayangkan. Ini loh. Kita lihat saja begitu. Jadi saya kira ini memalukan sekali begitu kan di lingkaran Prabowo hari ini begitu. Orang-orang yang bermasalah jadi menteri misalnya, orang-orang yang bermasalah jadi komisaris misalnya, orang-orang bermasalah jadi wamin misalnya. Ngeri kan? Ngeri kan pada akhirnya. Jadi saya kira ini masyarakat ada ketidakpercayaan begitu kan soal informasi ini begitu ya. Setelah saya baca-baca ternyata benar begitu. Ada yang mengatakan begini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Noel Emezer ditangkap KPK. Noel jadi orang pertama kali kabinet merah putih yang ditangkap oleh KPK. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sih, apa masalahnya sih kok bisa ditangkap begitu. Ada yang mengatakan alhamdulillah setidaknya Pak Presiden Prabowo tidak omon-omon. Tempo hari anggota DPR RI dari Gerindra yang sempat jadi ring 1 di Gerindra. Kita tunjukkan kepada publik bahwa KPK bisa uji nyali. Sesumbarnya sewaktu sidak perusahaan sampai marah-marah dikirain ya ia bekerja benar ya, nggak taunya ditangkap KPK. Ngeri, bos, sangat disesalkan sekali. Padahal kalau kita tahu begitu kan, reputasi Emmanuel Eliezer ini atau si Noel ini ternyata cukup menjadi menjadi dorongan oleh masyarakat untuk meneruskan bagaimana ijazah-ijazah yang kemudian ditahan di situ begitu. Diapresiasi langkahnya begitu kan, bisa bekerja. Ternyata ditangkap KPK hari ini, bro. Bayangkan begitu kan, bayangkan. Ya, tunggu saja lagi ya, tunggu saja nanti. Mungkin akan sebentar lagi. Ya, terus ya. Ternyata di balik ini semua, ternyata saya kira orang-orang pernah mendukung Jokowi pada waktu itu begitu. Jadi saya kira inilah komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali yang kemudian mengatakan bahwa sudah kuduga ini bocah pasti nggak benar. Kasus Siretek gerak cepat tapi nol hasilnya, dan kasus lain juga seperti terdepan hanya pencitraan saja. Ini banyak bertanya-tanya begitu soal OTT KPK ini tangkap Wamenaker yang kemudian ditangkap oleh KPK ini, ada apa di balik ini semua begitu kan. Ini pertama kali dalam koalisi dalam kabinet Prabowo begitu kan. Ya, di situ dalam pertama kali OTT KPK yang dilakukan oleh KPK terhadap Wamenaker. Ini profilnya, Emmanuel Eliezer ditangkap KPK, ketua relawan Jokowi mania, punya harta 17 miliar, bayangkan. Relawan Jokowi dukung langkah Kejagung tuntut hukuman mati koruptor. Wah, dulu begitu kan. Tapi sekarang kena deh. Kena ini. Kapan ini? Kapan ya relawan-relawan Jokowi mau diperiksa begitu kan?
Makanya loh, ya jangan rakus lah, ya sudah dapat gaji, sudah wakil menteri begitu kan, ya. Tahu-taunya kok seperti ini begitu. Ngeri pada akhirnya bos, ya ngeri-ngeri sedap ya. Bahkan ada yang makan di TV keluar-keluar kayak orang bener. Paling juga ternyata ya bukan maling lagi. Tapi parahnya, memberatnya kasusnya adalah pasal berlapis. Itu menyalahgunakan kekuasaan. Mampus loh kata netizen. Kata netizen mampus loh begitu kan. Satu persatu relawan-relawan Jokowi dulu begitu. Ternyata ditangkap KPK. Ada nanti ditangkap Kejagung. Ada nanti mungkin ditangkap soal bagaimana kota haji. Ngeri, ngeri. Kita tunggu saja begitu kan. Selanjutnya kita tunggu saja. Apakah ini cukup ada orang yang kemudian katanya eselon 1 yang kemudian kena juga begitu kan ya. Jangan sampai ini lolos begitu. Kalau sudah pemberitaannya bahwa sudah benar bahwa ada ditangkap KPK begitu kan. Saya apresiasi yang sangat-sangat luar biasa kepada Immanuel ya. Ternyata kena dong. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.